Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Popeye Jalanan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Tani Nasional ya untuk seluruh petani Indonesia. Jadi tanggal 24 kemarin itu ada peringatan Hari Petani Nasional ya. Walaupun telat tapi tetap disampaikan ya, karena kemarin ada kegiatan di luar rumah jadi belum sempat bikin video ucapan Hari Tani Nasional. Jadi di video kali ini kita akan membahas seputar hidroponik lagi, yaitu kesimpulan rangkuman. Jadi semua rangkuman atau menjawab seluruh pertanyaan, bukan seluruh sih, mungkin sebagian pertanyaan dari kawan-kawan kita yang sudah mulai berhidroponik ataupun yang baru mulai berhidroponik. Apa sih nanti yang kita akan bahas, yaitu seputar hidroponik, tanaman hidroponik, atau cara merawat tanaman hidroponik. Jadi di sini yang pertama akan saya jawab adalah media airnya. Air saya yang gunakan itu air sumur biasa, jadi tidak melalui filterisasi seperti ini. Ini adalah contoh filterisasi. Kalau kalian ingin menggunakan yang seperti ini, karena di daerah kalian belum ada sumur atau menggunakan air PDAM, jadi kalian wajib menggunakan filterisasi seperti itu. Sistem filterisasi ya. Nah, ini kalian bisa beli online atau membuatnya sendiri dengan adalah tutorial di YouTube. Tapi ini khusus yang untuk tada hujan atau yang menggunakan air PDAM ya. Jadi ini memang terkhususkan untuk yang daerah seperti itu. Kalau Bapak Jalan menggunakan air baku sumur biasa. Itu yang pertama. Jadi mengenai air baku. Dan yang kedua, instalasi meja atau seperti ini ya, piramid ya. Jadi itu terserah kalian mau menggunakan meja atau piramid seperti ini ya. Kalau Bapak Jalanan lebih suka meja ya. Ya. Dan yang berikutnya adalah pH. Jadi kebanyakan di hidroponik itu yang dilihat paling pertama itu pupuknya ya, tapi di hidroponik itu tidak sepenuhnya kita tergantung oleh pupuk ya, tapi pH itu juga berpengaruh penting, karena pH yang menentukan baik buruknya tanaman. Bukan baik buruknya. Jadi ini nanti akan saya bahas di sini ya pelan-pelan. Karena di sini saya juga masih belajar. Jadi ini gambar saya dapat dari Google ya. Jadi itu adalah unsur yang dibutuhkan untuk tanaman hidroponik ya. Yang pertama itu ada N, yang kedua ada P, K, C, A, M, G, S, B, C, U, F, E, M, N, M, O, dan Z, N. Itu ada 12 unsur makro dan mikro. Jadi untuk kegunaan unsur itu kalian bisa carilah sambil belajar di Google juga banyak ya. Jadi itu adalah suatu unsur yang dibutuhkan untuk tanaman sih. Jelasnya tuh itu adalah makanan untuk tanaman ya. Jadi kalau hidroponik itu menggunakan 12 unsur yang dibutuhkan untuk tanaman sayur ya. Ini sayur. Jadi ini sayur, bukan hidroponik untuk buah ya. Jadi kalau buah itu lain, dia ada tambahannya di dosis mungkin. Jadi ini kita lihat di sini ada tabel. Mengapa tempo hari saya di video menjelaskan jaga pH di 5,5 sampai 6,5. Jadi ini adalah kejelasannya ya. Jadi kalau pH di bawah 5,5 itu adalah ada salah satu unsur atau beberapa unsur yang tidak terserap oleh tanaman. Seperti contohnya kalau kita berada di bawah 5,5 itu ada unsur yang tidak terserap ya. Contohnya kalsium dan magnesium itu tidak akan terserap oleh tanaman ya. Jadi mereka akan kekurangan unsur hara yang mengakibatkan ya kadang ya busuk daun, busuk batang ya. Intinya kalau kurang makan ya kurang sehat, intinya begitu. Sebaliknya kalau kelebihan atau di atas 6,5 itu juga ada unsur
beberapa unsur yang tidak terserap oleh tanaman. Jadi mengapa pH ini penting? Karena pH yang menentukan tanaman itu bisa menyerap nutrisi yang ada di tandon kalian. Jadi nutrisi abimik itu ada 12 unsur. Jika semua terserap dengan baik, terserap maksimal, itu akan bagus tumbuhnya. Jadi kesimpulannya di situ, kalau pH-nya lebih atau kurang dari 5,5 sampai 6,5, maka tanaman akan kurang tumbuh maksimal. Yang berapa tadi ya? Yang selanjutnya kita akan bahas masalah sinar matahari. Tapi kalau sinar tiap daerah tuh beda-beda ya. Jadi kalau menurut patokannya itu ada tabelnya sendiri-sendiri. Ya rata-rata tanaman tuh membutuhkan sinar 7 sampai 8 jam lah. 7 sampai 8 jam per harinya. Ini tuh pH untuk tanah ya. Ini tidak kita bahas. Kurang lebihnya sama seperti yang di hidroponik, cuma ini untuk tanah kandungannya lebih banyak. Jadi sinar yang dibutuhkan untuk tanaman sayur itu 7 sampai 8. Sebenarnya lebih selektif lagi. Ada beberapa tanaman yang minim sinar, ada yang membutuhkan banyak sinar. Jadi kesimpulannya setiap tanaman yang kita tanam itu berbeda-beda intensitas cahaya mataharinya. Jadi ada yang perlu banyak sinar dan ada yang lebih sedikit sinarnya. Jadi begitu kalau masalah sinar itu kalian bisa coba di rumah sendiri dan lihat tabel intensitas sinar matahari ya. Kalau kalian mau butuh tabelnya, kalian bisa join di grup WhatsApp Papa Jalanan, nanti akan saya bagikan di sana mengenai pH, intensitas sinar dan kebutuhan nutrisi untuk tanaman hidroponik. Jadi ini gambar bukan gambar instalasi saya, adalah gambar dari grup saya yaitu Hidroponik Lampung ya. Jadi ini adalah salah satu punya anggota di grup Hidroponik Lampung ya. Jadi tadi udah saya lihat-lihat dan akan saya bahas di sini. Jadi gimana Bang, mau pakai Parnet apa untuk UV untuk kebutuhan sinar sayur itu? Sebenarnya Parnet atau UV itu bagus UV, cuma kalau Parnet itu lebih murah aja. Jadi kalau masalah itu tergantung budget kalian masing-masing ya. Kalau ada lebih ya pakai UV lebih bagus, tidak memerlukan kerja tambahan. Kalau pakai Parnet tuh ada kerja tambahnya. Jadi kalau hujan kita wajib mematikan pompa dan membuka keran pembuangan ya. Jadi ini adalah jenis-jenis serangga yang biasa kita temukan dalam berhidroponik ya. Tapi itu serangkanya aneh-aneh tadi. Biasanya sih kalau di tempat saya ya belalang, kadang ya ayam juga naik. Ini juga instalasi salah satu anggota di grup Lampung ya. Jadi beliau memakai waring, ini lebih ekstrim lagi. Karena sapi membutuhkan banyak sinar, jadi beliau berani pakai waring. Kenapa tidak layu Bang kalau pakai waring? Ya itu semua tergantung debit air yang kita gunakan. Jadi layu atau tidaknya tanaman hidroponik itu salah satunya atap, yang kedua itu debit air ya. Debit air itu harus sesuai, sebenarnya ada SOP-nya berapa jam putaran air per liter. Kok per liter? Berapa jam per liter itu sebenarnya ada SOP-nya. Cuma Papa Jalanan selama ini tidak menggunakan SOP seperti itu. Yang jelas kalau dia layu saya tambah debitnya. Kalau dia masih kuat ya nggak saya tambah. Makanya tadi ada yang mengirimkan video menanyakan soal ketebalan air dari instalasinya dia. Tadi ada saudara kita dari Malaysia ya mengirimkan video menanyakan seputar tebalnya debit air yang ada di paralon. Jadi saya jelaskan sekali lagi, kalau air itu pengaruhnya di layu tanaman di siang hari. Karena apa? Air itu kalau tipis dia suhunya cepat naik. Jadi kalau banyak dia suhunya lebih adem. Jadi tanaman akan kuat. Kalau airnya tipis suhunya cepat panas, maka tanaman akan layu. Kurang lebih begitu. Nah ini adalah contoh yang kurang bagus ya. Jadi di atasnya ada plastik dan di pinggirnya itu memakai paranet. Sebenarnya
bagus untuk hama, cuma dia harus ada sirkulasi udara biar tidak pengap di dalamnya. Jadi kalau walaupun kita terbuka seperti ini, tujuannya tertutup tadi, tujuannya tidak memasukkan hama, cuma lebih baik memakai insect net atau yang lebih tipis lagi ya. Kalau waring itu terlalu kalau paranet itu terlalu rapat, yang nantinya akan menyebabkan suhu udara di dalam greenhouse kita akan panas dan itu akan menyebabkan tanaman jadi layu. Kalau kita mau rapat itu harus kita buatkan semacam blower untuk sirkulasi udara dari luar ke dalam sampai dalam keluar lagi. Kalau punya saya nggak saya tutup samping karena memang di sini masih minim hama. Jadi kalau di daerah kalian itu sudah banyak hamanya, kalian bisa menggunakan waring atau yang lebih tipis lagi insect net namanya. Jadi ini contoh punya saya yang lepas tidak ada jaring, itu maka akan lubang-lubang seperti itu. Biasalah itu ulat atau belalang yang makan tanaman kita. Selanjutnya kita akan bahas jarak tanam ini ya. Banyak yang menanyakan jarak tanam, padahal sudah saya jawab di komentar sebelumnya itu 20 kali 20. Untuk sawi ya selada 25 kali 25. Oke lah, mungkin saya rasa cukup ya untuk penjelasan kali ini. Mungkin akan saya sambung di video selanjutnya untuk edukasi seperti ini ya. Jadi tidak di lapangan tapi slide gambar gini, semacam teori lah, teori pemula. Jadi mohon dikoreksi jika ada kesalahan karena di sini saya juga masih pemula, masih baru dalam bidang hidroponik. Tapi alhamdulillah ya selama ini berjalan dengan lancar. Kalau ada kendala ya kita diskusikan bersama-sama di sini atau di grup. Untuk kalian yang sudah berjalan di hidroponik, semangat selalu, terus coba, jangan mudah menyerah dan jangan pernah malas untuk belajar. Mari kita belajar bersama guna memajukan pertanian di Indonesia. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.